Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus, dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap, dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata." Artinya, terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ, supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang, dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikianlah Injil Tuhan. Mendengarkan dengan hati. Renungan oleh Romo Tinto Tiopano Hasugian Okar. Tidak mampu mendengar dan tidak mampu berbicara memang umumnya menjadi dua kekurangan yang saling berkaitan. Ketidakmampuan mendengar bunyi atau suara pun membuat seorang manusia tidak punya gambaran tentang sebuah suara atau bunyi. Sehingga ini juga membawa pengaruh pada kemampuan berbicara. Orang tuli pada umumnya sulit untuk berbicara dengan baik. Ketika kita dalami situasi orang yang tak mampu mendengar dan berbicara yang datang ke hadapan Yesus, kita bisa melihat bagaimana hidupnya sungguh mengalami kesunyian yang sangat dalam. Suara musik yang indah ataupun lembut penuh cinta dari orang-orang yang dia cintai dan mencintainya tidak pernah bisa ia dengar. Banyak hal juga hendak dia katakan dan ungkapkan secara jelas lewat ucapan mulutnya, tapi tidak dapat ditangkap secara tepat oleh orang-orang yang mendengarnya. Maka betapa sunyi dan sedih ketika setiap isi hati si bisu tuli ini tidak mampu dipahami oleh sesamanya secara jelas. Yesus sungguh memahami penderitaan yang sangat berat dari orang yang bisu tuli ini. Maka dengan cinta yang tulus, Yesus ingin menyembuhkannya supaya bisa hidup secara normal. Kerjasama yang baik antara manusia dengan Tuhan bisa menghasilkan peristiwa-peristiwa besar yang menakjubkan dalam hidup ini. Orang bisu tuli mengalami kesembuhan dan mendapatkan kelegaan yang melepaskan beban hidupnya. Karena dia percaya dan terbuka akan kuasa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Dalam kehidupan ini, banyak orang di sekitar kita yang membutuhkan uluran kasih dan sapaan yang menyejukkan, serta melegakan dari kita. Mari kita tanggap dengan situasi sesama, terlebih mereka yang tak mampu lepas dari segala beban persoalan hidup yang menimpa mereka. Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini. Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com.